STY singkatan dari apa? STY, suka toel ya. Indra Safri lebih bagus dong dari STY, Bung Tris. Ya dia komentator. Ya kan dia komentator gitu loh. Dia hanya komentator gitu. Kalau saya kan tahu saya pelaku di lapangan kan gitu. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu lagi? Pak, bantu lagi Pak. Apa yang saya dapetin ini di senior, bagaimana pemain saat bertahan 5 orang, menyerang 5 orang, itu ternyata nyata terjadi di usia mereka. Menurut Anissa, pemain lokal kita harganya overpriced nggak? Terlalu mahal nggak ketimbang pemain asing? Jawab aja ya, iya. Ya, okay. Jadi memang ada beberapa pemain yang ya dengan kualitas segitu harusnya tidak segitu. Mendingan kita cari pemain asing yang walaupun gambling ya, karena menangnya pemain lokal adalah kita tahu mainnya gimana. Mereka tuh ya nggak pakai adaptasi loh, gitu ya. Menangnya di situ. Dan kita sudah pernah melihat mereka main di beberapa klub misalnya. Kita sudah tahu cara mainnya. Kita nggak kayak ngambil udang di nggak ngambil kucing di dalam selimut gitu loh. Kita sudah tahu gitu ya. Cuman ya memang ada beberapa yang menurut saya sih harusnya nggak segitu. Cuman ya kok segitu. Masalahnya kan market ini kan susah karena Hari ini kalau salah satu diskusinya ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin nggak, Bu? Gitu. Karena nggak mampu. Gitu. Karena jadi kalau gitu Pak Erick akan bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah itu PSSI yang angkat tangan. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Di tahun 2 Oktober. Nah dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya. Salah satu cara yang paling tepat apa sih? Betul. Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Betul. Ya caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Benar. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu. Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah kita ini yang kita lagi perbaikin. Ya tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita. Sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan. Cuman kalau pakai data seperti Bung Tris bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY yang mainnya adalah Kakang, Muhammad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka. Itu nggak masuk, semifinal pun nggak masuk. Dia mau komentator apa orang ya itu urusan dia aja bang, kan begitu bang. Iya, tapi kan seorang komentator ini kan ketika dikasih main bola, ketika disuruh tendang bola ya belum tentu bisa sempurna kan begitu. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Soalnya kan dia bukan pelaku. Nah beda kalau komentator yang lain kayak gitu. Kalau orang mengkritik dia itu adalah seorang pemain, dia seorang pelaku, nah itu baru saya agak sedikit gitu loh mas. Tapi kalau cuman dia bukan pelaku tapi dia mengkritik ya untuk apa juga kan kita berdebat juga nggak mungkin. Kalau kita sama-sama pemain, sama-sama pelaku ini kan tahu gitu loh kemauan kita sama-sama apa. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Maksud juga
Saya kalau kritik membangun ya, tapi kalau sudah kritik terlalu banyak ke dalam ya buktinya kan timnas kita udah bagus nih. Ya maaf ya, untung yang ya, teman-teman yang lain jadi komentator ya bukan berarti ini ya, tapi ya setidaknya nggak usah terlalu masuk ke dalam lah. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya, terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini, ya, dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal, saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga yang saya lihat. Nah, sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia itu pasti juga punya semangat ingin membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah, terlepas dari apapun, saya harus katakan timnas di dalam dua event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Saya rasa itu. Marah-marah, ya itulah deretan ada ya 1-2 pemain Liga 1 yang kemarin turut meramaikan petisi atau hashtag ini sepak bola Indonesia. Terus kan di komen lah oleh para netizen, terus ada yang balas di atas, ngerti apa sih Anda tentang masalah main bola? Walaupun gue bukan orang ini, tapi lumayan tahu lah artinya. Mungkin marah sana, padahal komennya itu positif loh dari netizen. Jadi ada kesempatan abroad pada nggak mau. Nah sekarang ada regulasi kuota tambah pemain asing pada ngeluh gimana mau maju sepak bola Konoha kalau SDM-nya masih zona nyaman. Sebenarnya nggak begitu pedas juga ya, itu kritikan yang cukup bagus. Dan di bawah ngamuk ya, kenapa tiba-tiba ngamuk ya, nggak usah pada tapi ya kembali lagi gue juga termasuk yang sebenarnya tidak begitu setuju tentang 8 kuota pemain asing, karena bagi gue it's too much. Walaupun yang bisa main cuma 6 tetapi akhirnya 2 di bench, artinya untuk substitution juga akan makan 2 pemain asing. Cuman ya pemain liga kita juga jangan bersikap seperti ini. Menurut gue sikap yang nggak boleh lah. Buktinya memang benar kok apa yang disampaikan di atas ya, bahwa banyak peluang untuk abroad tidak dimanfaatkan juga oleh pemain liga kita. Jadi maksudnya adalah oke, lu boleh nggak setuju, tapi lu juga harus improve. Lu harus juga sebagai pemain liga kita harus juga bisa introspeksi diri bahwa selama ini tuh begitu banyak kesempatan bagi pemain kita di liga kita, tapi tidak dimanfaatkan juga. Jarang yang bisa benar-benar step up, bahkan yang keluar pun hitung jari. Nah ini yang harus dibenahi juga. Jadi bukan hanya petugas PSSI untuk mengembangkan liga kita, karena liga kita ini perlu dikembangkan, sangat amat perlu dikembangkan karena masih tertinggal jauh sekali. Jadi PR berat bagi PSSI, harus lebih fokus lagi, jangan cuman timnas tapi liga kita juga harus dibenahi. Tapi PR juga untuk pemain, bahwa pemain harus bisa lebih sekarang upgrade lagi, karena regulasi ini harus benar-benar instan. Jangan mau enaknya doang, jangan mau gaji doang, gaji buta tapi mainnya biasa-biasa aja. Harus bisa upgrade level mereka supaya mereka bisa ya bersaing dan mendapatkan jam terbang di klubnya masing-masing. Karena setiap klub pasti mau menang, that's it. Mau pemainnya pemain asing semua dimainin, yang di otak pemilik klub, gue pengen klub gue juara, pengen menang terus. Jadi lu nggak bisa berharap pelatih memberikan benefit kepada pemain-pemain muda atau pemain lokal. Enggak, pelatih juga dapat pressure dari supporter, dari pihak klub yang penting menang, dan ujung-ujungnya pemain asing akan jauh lebih mendapatkan kesempatan kalau pemain kita nggak upgrade. Oke, segitu dulu, nggak usah marah-marah ya. Dan saya bilang kenapa itu bisa terjadi, karena di saat di klubnya atau di akademinya adalah saat dia melakukan itu dia nggak ditegur tuh. Mau dikoreksi ya? Dikoreksi misalnya, ayo turun, harus cepat turun, semuanya harus turun. Tapi kalau nggak dikoreksi, itu yang akan menjadi
kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu yang akhirnya dibawa sampai senior. Jadi itu yang kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya. Saat defense ya semua harus ikut defense. Saat menyerang semua harus ikut menyerang. Agar apa nanti mereka terbiasa dan mempunyai mindset bertahan tuh semua harus ikut bertahan dan menyerang harus ikut menyerang. Agar apa nanti saat dia naik level ke U23 atau ke senior, pelatih senior sama pelatih U23 itu udah nggak bingung lagi gitu. Apa yang udah kita perbaikin dari bawah itu bisa senior maupun di timnas U23.